Pernah nggak sih kita baca teks-teks agama, terus ngerasa, ini sih cuma sekedar daftar aturan aja, disuruh lakuin ini, dilarang lakuin itu. Tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi dari sumber yang kita bahas hari ini, kita bakal nemuin sesuatu yang jauh-jauh lebih terstruktur. Kita tuh sebenarnya nggak lagi ngelihat aturan acak loh. Ini tuh sebuah sistem sebab akibat yang bener-bener logis. Coba deh, bayangin ini tuh ibarat sebuah persamaan matematika atau alur logika deduktif. Kalau dari awal kita udah nerima premis pertamanya, ya secara otomatis seluruh keputusan hidup kita ke depannya bakal ngikutin sebuah pola yang nggak bisa dihindari. Seru kan? Yuk kita bongkar logika ini langkah demi langkah. Nah, ini bakal jadi semacam peta logika buat perjalanan kita. Kita mulai dari fondasi utama, yaitu tauhid. Lalu gimana deklarasi kita untuk mendengar dan taat. Setelah itu, kita tes di batasan logis sehari-hari, gimana kita menghadapi tipu daya dunia. Sampai akhirnya bermuara di kesimpulan logis, bedanya mukmin dan fasik. Langsung aja ya, kita bahas. Pertama, kita masuk ke fondasi utama, konsep tauhid. Ini tuh ibarat pijakan paling dasar dari semua deduksi yang bakal kita buat hari ini. Kalau fondasinya aja kita lewatkan, aturan-aturan selanjutnya pasti nggak bakal masuk akal. Simpelnya gini, tauhid itu adalah sebuah sistem agama yang tunggal dan utuh, di mana cuma ada satu Tuhan yang berhak disembah dan ditakuti secara murni. Sumber teks kita mendefinisikan ini dengan super jernih bahwa ini adalah satu-satunya tatanan yang benar. Ini adalah premis mayor kita. Tauhid itu bukan sekedar percaya bahwa oh iya Tuhan itu ada, tapi ini soal pengakuan terhadap sebuah sistem yang sangat komprehensif. Coba deh pakai logika dasar kita. Kalau kita udah nerima keberadaan Sang Pencipta Tunggal yang merancang alam semesta ini, ya secara rasional masa kita menolak tatanan yang dia buat? Nggak logis kan kalau kita ngakuin penciptanya tapi nolak sistemnya secara utuh? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, yaitu deklarasi untuk mendengar dan taat. Gimana sih seharusnya respon kita setelah secara logis menerima premis tunggal tadi? Ada satu kutipan luar biasa dari orang-orang beriman yang berbunyi, "Kami telah mendengar dan kami menaati. Berilah kami ampunanmu ya Tuhan kami, dan kepadamu kami akan kembali." Kutipan ini tuh mengilustrasikan dengan brilian banget apa yang namanya komitmen rasional. Coba deh perhatiin struktur kalimatnya. Gak ada ruang buat negosiasi. Gak ada tuh ceritanya milih-milih aturan mana yang enak buat dilakuin. Kalau kita udah yakin ini adalah sistem yang sempurna dari Zat yang Maha Tahu, satu-satunya respons paling masuk akal ya berserah diri sepenuhnya. Kenapa? Karena di akhir kalimat tadi dibilang, ujung-ujungnya kita bakal kembali ke dia juga. Deklarasi ini yang bakal jadi jangkar buat semua tindakan kita ke depan. Masuk ke bagian 3, batasan logis, pernikahan, dan makanan. Nah, deklarasi besar tentang ketaatan tadi, gimana cara ngujinya di dunia nyata? Tentu aja, sistem logika ini turun langsung ke hal-hal paling basic dalam hidup manusia, ngebangun keluarga dan urusan perut. Mari kita uji pakai batasan pernikahan. Teks sumber kita jujur banget loh soal ini. Diakuin kok, kalau pasangan yang musyrik atau yang menyekutukan Tuhan, itu mungkin secara fisik atau emosional narik banget buat kita. Tapi, ditegaskan juga, pasangan yang mukmin, bahkan kalau status sosialnya cuma seorang budak sekalipun, itu jauh lebih baik. Kenapa? Balik lagi ke hukum sebab akibat. Pasangan yang nggak seiman, itu narik kita ke arah neraka, sementara Tuhan ngajak kita ke surga dan ampunan. Poin krusialnya di sini, dalam logika deduktif ini, ketertarikan duniawi yang sifatnya sementara itu jadi sama sekali nggak relevan kalau dibandingin sama tujuan akhir jiwa kita. Matematikanya gampang aja, ngapain kita pertaruhin sesuatu yang abadi cuma demi kesenangan yang fana. Terus gimana dengan urusan makanan harian? Logika ketaatan itu butuh bukti nyata. Ada larangan mutlak kayak dilarang makan bangkai, darah, daging babi, atau apapun yang didedikasikan buat selain Tuhan. Tapi perhatiin detail spesifiknya deh. Hewan yang matinya karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas itu juga dilarang loh kecuali kita sempat menyembelihnya dengan benar. Aturan sedetil ini tuh sebenarnya ujian ketaatan fisik. Ini adalah bukti nyata dari janji, kami dengar dan kami taat tadi. Oh ya, sekedar nambahin, dilarang juga ngundi nasib pakai anak panah. Kenapa? Ya karena tindakan spekulasi kayak gitu ngerusak struktur kepercayaan yang harusnya bersandar sama ketetapan Tuhan, bukan dari sebuah kebetulan buta. Tapi, disinilah keadilan dari sistem logika ini benar-benar bersinar. Aturan yang kedengerannya ketat banget tadi ternyata punya fleksibilitas yang sangat logis. Bayangin kita lagi dihadapkan sama situasi kelaparan ekstrim. Kalau kita terpaksa makan makanan yang dilarang tadi untuk bertahan hidup, dan niat kita memang bukan sengaja pengen bikin dosa, maka itu dimaafkan. Tuhan itu Maha Pengampun. Fakta ini ngebuktiin kalau sistem ini tuh nggak dirancang buat nyiksa kita secara membabi buta. Menyelamatkan nyawa itu lebih diprioritaskan ketimbang larangan makanan tersebut, asalkan niatnya murni ya, bukan niat memberontak. Sistem ini sangat mengutamakan kelangsungan hidup dan niat baik kita, karena pada dasarnya agama ini memang sudah didesain sempurna. Lanjut ke bagian 4, menghadapi tipu daya dunia.
Pastinya, mempertahankan cara berpikir selogis ini nggak bakal mulus-mulus aja. Selalu ada hambatan eksternal yang siap ngacoin fokus kita. Ada peringatan yang lumayan tajam nih buat kita. Tinggalkan orang-orang yang jadiin agamanya cuma sebagai permainan atau bahan candaan karena mereka itu udah ketipu sama kehidupan dunia. Sering banget kan kita ngerasa tekanan sosial atau ilusi duniawi ini bikin komitmen spiritual kita kelihatan kayak sesuatu yang kuno atau bahkan jadi lelucon. Tapi sumber kita dengan tegas bilang, orang-orang yang meremehkan tatanan ini tuh sebenarnya lagi halusinasi aja sama dunia yang sementara. Peringatan yang jelas banget. Kalau sampai jiwa kita hancur karena kita nukar sistem abadi ini sama kesenangan sesaat, nggak bakal ada yang bisa nolong. Mau kita nebus pakai seluruh harta di bumi juga nggak bakal keterima. Logika hukumannya itu sangat proporsional sama besarnya pelanggaran awal yang dilakuin. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Kesimpulan logis, mukmin versus fasik. Dari semua premis, deklarasi, dan batasan yang udah kita bangun bareng-bareng dari tadi, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan akhirnya. Ini memunculkan satu pertanyaan retoris yang jadi semacam penentu. Apakah orang mukmin itu sama kedudukannya dengan orang yang fasik, alias mereka yang suka melanggar aturan? Coba pikir, kalau dari menit pertama tadi kita udah ngikutin peta logika ini, di mana fondasi tauhid mewajibkan ketaatan absolut, lalu ketaatan itu dibuktikan lewat pilihan hidup yang disiplin, maka rasanya kita semua udah tahu pasti apa jawaban dari pertanyaan ini? Ya jelas nggak sama lah. Hasil akhir dari persamaan logis ini udah beda jalur. Sang mukmin, mereka yang konsisten sama logika deduktif dari awal, bakal nerima janji baik yang terwujud di akhirat. Itu adalah konsekuensi yang sangat rasional dari sebuah ketaatan. Di sisi lain, sang fasik, mereka yang lebih milih ketipu sama ilusi sementara, mungkin bakal ngerasain kesenangan duniawi yang sebentar banget. Tapi ujung-ujungnya bakal dibawa ke hukuman pedih karena menolak kebenaran. Gak mungkin kan keduanya disamakan dalam timbangan sebuah sistem yang udah sempurna. Semua ini ujungnya balik lagi ke premis awal kita, hukum sebab dan akibat. Nah, sebagai penutup, coba deh tantang nalar Anda hari ini. Melihat peta deduktif yang udah terbentang begitu jelas dari titik awal sampai ke akhirat nanti, kira-kira di atas fondasi logika manakah Anda sedang membangun hidup Anda saat ini? Pikirin baik-baik ya, dan sampai jumpa di paparan analitis kita selanjutnya.